One Piece Long Tail Cycle Safety Padlock OB 14 strip PDG 21 DKD 1K. Halo, selamat datang di saka.co.id dengan saya Vivi yang akan menjadi host Anda pada hari ini. Untuk kali ini, saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada Ibu Laras sebagai produk spesialis yang akan menemani saya untuk mereview produk terbaru dari saka.co.id. Sebelum kita mereview produk terbarunya, kita sapa dulu Ibu Larasnya. Halo Ibu Laras. Halo Ibu Vivi. Apa kabar Ibu? Kabar baik Ibu, alhamdulillah. Sehat ya Ibu, Sehat. alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Terima Oke. kasih. Nah, informasinya nih Bu, saka.co.id ini ada produk terbaru ya. Nah, Iya. apa itu produk terbarunya? Betul Bu, jadi kita punya ini produk One Piece Long Tail Cycle Safety Padlock OB 14 strip PDG 21 DKD 1K. Oke, nah cukup panjang sekali ya. Untuk One Piece ini apa sih Bu? One Piece apa tadi? Safety padlock ya? Iya, padlock atau loto biasanya digunakan ketika servis atau pemeliharaan sedang dilakukan pada mesin atau sekitar mesin di mana cedera dapat terjadi akibat startup mesin yang tidak terduga atau lepasnya energi yang masih tersimpan, Bu. Oke, jadi loto ini untuk mengamankan ya, Iya. mengamankan agar ketika maintenance atau servis itu tidak terjadi mungkin kecelakaan kerja seperti itu ya. Bu. Oke, baiklah. Nah, untuk spesifikasinya sendiri boleh dibantu jelaskan Ibu? Nah, untuk loto ini memiliki spesifikasi yaitu tipe OB14 strip PDG 21 DKD 1K. Nah, untuk kemasannya nih Bu, satu case berisi 100 box, satu box berisi 10 pieces Bu. Oke, jadi untuk yang di ini bentuk adalah bentukan boxnya ya. Iya, satu box berisi satu pieces. Nah, untuk packagingnya sendiri nih Bu, ini berwarna dasar putih biru seperti yang terlihat di sini. Dan packagingnya ini terlihat glossy Bu, jadi mengkilat gitu. Oke, ya terlihat sih ya di sini licin dan mengkilap. Iya, betul. Nah, selain itu juga dilengkapi dengan lubang ventilasi di bagian samping serta packaging yang menarik, Bu, seperti ini. Oke, ini colorful sekali ya, dan di Iya. sini juga ada informasi-informasi tersedia warna padlock apa saja ya di sini Iya, ya. seperti itu. Nah, selain itu dilengkapi dengan double packaging sehingga tidak rentan terkena udara langsung, Bu. Jadi dalamnya kalau dibuka seperti ini. Jadi di dalam satu box ini ada Iya. packaging double-nya yaitu plastik, dan saya lihat di sini sudah dapat satu kunci ya. Iya, betul Bu. Jadi untuk satu box ini mendapatkan satu buah gembok dan satu buah kunci. Seperti itu. Nah, untuk kuncinya ini sendiri kan satu padlock satu ya. Iya. Nah, apakah kunci ini itu bisa dipakai untuk padlock yang lain? Nah, kebetulan Ibu tanya, jadi saya jelaskan ya Bu. Nah, untuk ini adalah sistemnya kayak different Bu, di mana satu kunci hanya bisa membuka satu gembok, jadi tidak bisa digunakan untuk membuka gembok yang lain seperti itu. Oke. Boleh dijelaskan lebih detail mungkin dari Boleh, Bu. bahannya? Untuk warnanya sendiri, warna body padlock ini berwarna merah ya Bu. Oke, merah ya. Dan untuk bahan dari cycle-nya sendiri, ini terbuat dari steel Bu. Jadi kalau misalkan kita ketuk akan ada suaranya. Oke, kalau steel itu kalau diketuk bunyi ya. Iya, nah untuk body padlock-nya ini terbuat dari nilon Bu, jadi sangat kuat. Oke. Nah, Terlihat kayak seperti lihat kuat gitu ya. iya. Nah, jadi kalau misalkan dilempar pun nggak bakal apa ya, pecah gitu. Oke. Nah, untuk kuncinya tersendiri ini terbuat dari bahan zinc alloy Bu. Jadi warnanya silver dan di tengah-tengahnya ini seperti kuningan. Oke. Dan di dalamnya pun sama juga ya. Untuk sistem bahan. di dalamnya juga sama. Ini adalah zinc alloy cylinder. Oke. Nah, untuk ukurannya Bu, dari body padlock ini memiliki panjang 38 mm. Panjang apanya nih? Panjang bodinya Bu. Panjang body berarti dari sini ke sini kali ya? Iya. Oke. Nah, untuk tingginya sendiri itu 45 mm Bu. Tinggi untuk cycle. Tinggi body. Tinggi body. Iya. Tinggi body dari sini ke sini. Iya. Nah, tadi untuk 38-nya Panjangnya Bu, panjang dari dari sini ke sini. sini ke sini. Nah, untuk lebarnya itu 20 mm Bu, lebar ininya.
lebar ininya, bodinya. Iya. Nah, untuk setiap padlock memiliki diameter sekel 6 mm, Bu. Jadi kalau kita buka sekelnya, nah diameter ini, ya, ini tuh 6 mm, Bu. 6 mm. Nah, selain itu tinggi sekelnya ini dari sini ke sini itu 76 mm. Oke. Nah, selanjutnya untuk cutting body ini rapi dan halus, Bu. Jadi nggak ada sisa-sisa untuk si bahan nilonnya itu. Cuttingnya rapi ya. Iya. Jadi kan kalau di sini biasanya kalau saya sih mungkin ada ini ya. Kalau cutting biasanya kan ada sisa-sisa. Kalau ini nggak ada ya. Sama sekali. Jadi dia rapi. Oke. Nah, selain itu dilengkapi dengan stiker PVC, Bu, yang terdapat di bagian depan danger dan di bagian belakang ini property of yang sudah tertempel di body padlocknya ini sendiri. Oke. Nah, di sini ada danger, terus di belakang itu ada property of. Nah, untuk di bawah property of ini kan ada kosong ya. Ini fungsinya untuk apa? Jadi untuk yang kosong ini biasanya diisi oleh divisinya, Bu. Divisi apa yang sedang mengerjakan di mesin tersebut. Jadi atau orang yang bertanggung jawab atas gembok ini gitu, Bu. Oke, itu yang punya gembok ini ya. Iya. Oke. Nah, selain itu, sistem kunci key different ini dan memiliki kunci yang memiliki kode sistem, Bu. Nih. Oke, ada kode sistemnya. Yang tadi saya jelaskan juga untuk bagian ini kuncinya ini sistem key different. Jadi satu kunci hanya bisa membuka satu gembok. Oke. Ada fungsi lain kah? Ada, Bu. Ada Jadi setiap ini kan tadi saya info terbuat dari bahan jingloy silinder. Iya. Jadi susah untuk dirusak atau dibobol, Bu. Oke. Bagian dalamnya. Oke, baik. Berarti cukup jelas ya spesifikasinya dari ukurannya, kemudian dari diameter sekelnya. Tadi yang terpenting sih sebetulnya kita tahu diameter sekelnya ya, agar ketika ada lubang seperti ini kita bisa ukur nih, bisa masuk nggak sih, bisa dipasangkan dengan ini nggak? Nah, jadi harusnya antara padlock dengan device itu cocok. Oke, baiklah. Nah, biasanya nih Bu, untuk safety itu kan kita membutuhkan sertifikasi ya. Iya, karena betul. ini adalah termasuk ke safety padlock. Iya. Nah, apakah safety padlock ini mempunyai sertifikasi? Oh, tenang saja, Bu, karena untuk one piece padlock ini kita sudah memiliki 3 sertifikasi. Yang pertama ada BV, yang kedua itu OSHA lock, dan yang ketiga itu ada sertifikat CE. Oke, nah untuk sertifikat itu kan tadi ada 3 ya, Iya, ada BV, ada OSHA lock, ada CE. Nah, untuk yang pertama BV ini saya baru dengar. Apa itu sertifikat BV? Jadi BV itu adalah salah satu lembaga sertifikasi SFM dan COC yang telah diakreditasi oleh SFC. Gitu. Kalau OSHA lock sendiri ini sertifikasi untuk apa? Kalau OSHA lock ini adalah standar yang harus atau sertifikat yang harus dimiliki oleh padlock atau take out karena dia membahas mengenai pengendalian energi berbahaya baik lockout maupun take out, Bu. Oke, jadi justru yang terpenting adalah dia mempunyai sertifikat OSHA lock ini ya. Iya. Oke, nah kalau untuk CE sendiri ini fungsi sertifikat CE itu untuk apa? Jadi CE itu adalah sertifikat Europe, Bu. Jadi sertifikat ini bisa digunakan ketika melakukan penjualan di pangsa Eropa atau selain di Asia seperti itu. Oke, baiklah, cukup jelas ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika nanti ada audit ya. Iya, seperti itu. Karena untuk padlock ini sudah dilengkapi dengan sertifikasi. Nah, kemudian untuk pengaplikasiannya sendiri ini biasa digunakan di mana saja? Nah, untuk padlock ini dapat diaplikasikan untuk mengamankan device-device yang ada di industri seperti ini contohnya seperti MCB, MCCB, plug, valve, push button, dan lain-lain yang sedang dalam keadaan off agar tidak dapat dioperasikan oleh operator lain. Oke, cukup jelas sekali ya. Iya. Nah, apakah ini bisa digunakan untuk mesin yang misalnya baru datang nih dan itu membutuhkan instalasi? Apakah padlock ini bisa digunakan untuk mengamankan? Jadi gini, Bu, karena kan yang namanya mesin yang baru diinstalasi itu sangat penting ya. Ya. Takutnya ketika sedang diinstal tiba-tiba ada yang mau operasikan, kan itu bisa membahayakan. Jadi penting sekali untuk menggunakan padlock ini sih, Bu. Oke, nah ini kan tadi bahan bodinya itu dari
steel ya. Iya. Sorry, bahan body bukan. Bukan, Ini ya. sekelnya. Sekelnya ya, bahan sekelnya itu dari steel Steel. dan bodinya itu tadi dari Nilon. nilon. Nah, apakah steel ini dan bahan nilon ini bisa dipakai untuk electrical? Nah, karena bahan sekelnya ini steel Bu, jadi kita tidak merekomendasikan untuk electrical. Karena apa? Karena takutnya ada percikan-percikan atau Mungkin menghantarkan listrik gitu Iya, ya. seperti itu. Nah, biasanya dipakai di semua lini industri seperti manufaktur, oil and gas, maintenance, engineering, dan lain-lain. Oke, berarti memang tidak direkomendasikan untuk electrical karena tadi saya pegang juga itu cukup berat sih. Iya. Kalau kita pakai di sumber energi misalnya MCB, mungkin akan itu berat ya. Iya. Akan merusak si alatnya itu Iya, sendiri. jadi takutnya merusak si MCB itu sendiri sih. Oke, baiklah. Nah, untuk kelebihannya sendiri apa saja ini Bu kelebihan untuk padlock ini? Nah, untuk One Piece Padlock ini dirancang dengan banyak sekali kelebihan, Bu. Nah, yang pertama, desain packaging yang glossy sehingga terlihat modern seperti ini, Bu. Oke, yang tadi dijelaskan di awal ya. Dan yang kedua, dilengkapi dengan double packaging sehingga terlihat lebih Lebih aman, iya, dan tidak terkena udara langsung sih, Bu. Nah, dan yang ketiga, memiliki cutting body yang rapi dan halus seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Yang keempat, kunci tidak dapat dilepas sebelum sekel benar-benar terkunci, sehingga memudahkan user mengetahui apakah sudah terkunci atau belum. Nah, jadi kalau misalkan sekelnya kita buka nih Bu, si anak kuncinya ini nggak bakal bisa dilepas. Oke, karena mungkin di dalamnya ada penahan kuncinya ya. Iya, seperti itu. Nah, ketika sekelnya terkunci seperti ini, anak kunci bisa kita lepas. Nah, untuk yang kelima, untuk long cycle terbuat dari steel sehingga tahan bahan kimia, suhu ekstrim, dan sinar UV. Dan yang keenam, tahan lama, ringan, dan dilengkapi dengan PA body padlock yang non-konduktif, Bu, jadi tidak menghantarkan panas. Oke, nah untuk padlock ini sendiri bisa bertahan di suhu berapa nih? Nah, karena Ibu sudah bertanya, jadi saya langsung jelaskan aja. Yang ketujuh nih, fiturnya yaitu tahan terhadap suhu dari minus 20 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius, serta tahan terhadap guncangan. Jadi, kalaupun guncang, ini tidak akan lepas. Oke, jadi kalaupun nanti ada gempa, mungkin gempanya dengan skala besar, Iya. ini aman ya. Jadi tidak akan lepas. Terkecuali mungkin kalau ada part atau besi-besi dari atas ya Iya. yang jatuh ke bawah. Iya, seperti itu, Bu. Oke. Nah, yang terakhir nih, Bu, yang ke-8 memiliki 8 pilihan warna body padlocks. Nah, selain yang di sini sebenarnya kita juga ada beberapa lagi yang tidak ready. Yang ready itu ada warna merah, kuning, biru, hitam. Nah, ada lagi warna hijau, putih, orange, dan ungu. Nah, ini kan ada beberapa warna ya. Iya. Tadi ada 8 ya, cukup banyak sekali. Nah, warna-warna ini fungsinya untuk apa, Ibu? Sebenarnya ini nggak terlalu kritikal sih, Bu, karena warna-warna ini digunakan untuk memudahkan user dalam membedakan setiap divisinya sih, Bu. Oke, baiklah. Nah, kalau untuk cara penggunaannya sendiri ini, Bu, apakah ada cara penggunaan khusus? Kalau untuk cara penggunaan khusus itu tidak ada ya, Bu, karena cara penggunaan ini sama dengan menggunakan gembok-gembok pada umumnya dan sangat mudah. Nah, yang pertama kita harus buka sekelnya terlebih dahulu seperti ini. Yang kedua, masukkan ke device yang ingin dikunci. Contohnya misalkan ini ya, atau tag ya. Jadi kita masukkan aja seperti ini, langsung saja dikunci. Dan yang ketiga, kita bisa lepas anak kuncinya dan disimpan, Bu, karena biar tidak hilang. Nah, seperti ini. Untuk pelepasannya juga sangat mudah, Bu. Tinggal kita tarik aja seperti ini. Ini akan terbuka. Oke. Nah, selain dipasangkan dengan tag ini, bisa juga digunakan untuk hasap, Bu. Hasap itu yang mana ya, Bu? Hasap itu yang seperti ini. Oke, itu ada lubang banyak ya? Iya. Apakah ini punya fungsi khusus? Kalau ini nanti akan ada penjelasan lebih rinci sih, Bu, di next video mungkin ya. Oke. Nah, biar lebih jelasnya aja sih. Jadi ini fungsinya untuk
lebih dari satu pengguna atau satu user. Nah, penggunanya juga sama, tinggal kita masukkan saja, lalu kita kunci seperti ini. Oke, ya cukup mudah sekali ya. Iya. Kalau misalkan usernya banyak, kita bisa menggunakan bantuan HACCP ini karena dia memiliki 6 lubang. Dan jangan lupa tetap kita pasangkan padlocknya dan juga tagnya ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya bisa menggunakan ball valve, Bu. Biasanya ini untuk pipa yang bulat. Penggunaannya juga hampir sama, tinggal kita masukkan saja ke lubang sini. Lalu kita kunci. Jadi ini tidak akan terbuka lagi. Cukup mudah sekali ya. Iya. Dan yang terakhir, dia juga bisa digunakan untuk gate valve, Bu. Gate valve itu biasanya untuk pipa yang pipih. Seperti ini, kita langsung pasangkan saja, kita sesuaikan dulu lubangnya. Tinggal kita pasin aja ya. Iya. Oke. Kita kunci, sangat mudah, Bu. Jadi ini tidak akan bergerak kemana-mana. Oke. Nah, kalau tadi belum dikuncikan bisa bergerak ya. Iya, bisa. Nah, sekarang ketika dia sudah digembok, dia tidak bisa terbuka. Iya. Oke. Cukup mudah sekali ya. Sangat simpel, Bu. Jadi bisa dilakukan di waktu-waktu yang genting mungkin ya. Iya. Di waktu singkat pun bisa. Oke. Baiklah. Mungkin cukup sekian ya untuk cara penggunaannya, cukup singkat, padat dan jelas. Iya. Dan penggunaannya pun cukup mudah sekali, cara memasangkan dan cara melepasnya. Oke, terima kasih sekali Bu Laras atas Sama-sama, Ibu. bantuan mereview produk terbaru dari saka.co.id. Oke, baiklah, demikian penjelasan kami mengenai One Piece Long Steel Shackle Safety Padlock OB 14 strip BDG 21 DKD 1K. Jika Anda berminat dengan produk ini, silahkan cek link pembelian pada kolom deskripsi. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan support lebih lanjut, dapat menghubungi customer service kami di bawah ini. Untuk jika Anda menginginkan video-video terbaru dari kami, silahkan dapat klik subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.